Nama saya Pierre Laurent, 65 tahun. Saya adalah pemilik kerajaan kosmetik terbesar di Prancis. Perusahaan saya bernilai lebih dari 4 miliar euro. Saya punya rumah mewah di Paris, mobil-mobil mahal, dan staf pribadi yang mengurus segalanya. Tapi sekarang, saya sedang duduk di kursi kelas ekonomi pesawat yang menuju ke Jakarta. Saya mengenakan kemeja usang, celana jeans robek, dan sepatu kets yang saya beli dari pasar Loak di Paris. Saya menyamar sebagai turis backpacker tua biasa. Tidak ada yang tahu siapa saya. Saya melakukan ini karena ingin membuktikan sesuatu. Setelah istri saya meninggalkan saya 10 tahun lalu, putra tunggal saya tidak pernah menghubungi lagi. Saya kaya, tapi merasa hampa. Saya selalu berkata pada diri sendiri bahwa uang bisa membeli segalanya, termasuk kebahagiaan, cinta, dan kemurahan hati dari orang-orang. Saya pernah mendengar tentang Indonesia dari teman-teman bisnis. Mereka bilang itu adalah negara yang orangnya pandai tersenyum, tapi tersenyum hanya untuk menipu uang turis. Sebuah negeri orang miskin, kotor, kacau, tidak teratur seperti Paris. Jadi, saya memutuskan untuk datang sendiri. Saya akan menggunakan uang sesedikit mungkin, membuktikan bahwa orang Indonesia benar-benar mata duitan. Jika saya benar, saya akan kembali dan memberitahu dunia agar tidak mempercayai senyum mereka. Pesawat mulai merendah menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saya melihat keluar jendela, melihat lampu-lampu kota besar yang berkelip, tapi dalam hati saya pikir itu hanya lampu-lampu palsu yang menipu mata turis. Suara roda pesawat menyentuh landasan berderak keras. Saya menghela napas. Perjalanan yang saya pikir akan membenarkan keyakinan saya baru saja dimulai. Setelah melewati imigrasi yang lambat, macet, dan pengap, saya menyeret koper kecil saya keluar. Udara panas dan lembab menerpa wajah saya. Bau asap kendaraan bercampur dengan bau makanan jalanan memenuhi udara. Saya mengerutkan dahi. Ada apa ini? Kenapa begitu kotor? Di Paris, Bandara Charles de Gaulle bersih mengkilap, udaranya sejuk, ada mobil limusin yang menjemput. Tapi di sini, orang-orang berdesakan, taksi-taksi parkir sembarangan. Saya berjalan ke halte bus umum. Saya tidak akan naik taksi mahal. Saya akan membuktikan bahwa sopir di sini pasti akan mencoba menipu saya. Saya naik salah satu bus kota yang menuju pusat kota. Bus itu penuh sesak. Orang-orang berdiri berdesakan. Bau keringat dan rempah-rempah tercium kuat. Saya berdiri memegang tiang besi. Tangan saya lengket. Di sebelah saya, ada seorang ibu tua berkerudung tersenyum kepada saya. Dia mengatakan sesuatu dalam bahasa Indonesia. Saya menggeleng, tidak mengerti. Dia tersenyum lebih lebar dan mengulurkan sebotol air kepada saya. Saya melihat botol itu adalah botol plastik bekas. Air di dalamnya terlihat agak kusam. Saya berpikir dalam hati bahwa dia pasti akan menjualnya mahal kepada saya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang uang. Dia hanya tersenyum dan menyodorkannya kepada saya. Saya menerimanya dengan ragu-ragu, membuka tutupnya, dan meminum air dingin yang menyegarkan. Tapi saya masih berpikir itu pasti strategi. Orang Indonesia tersenyum agar kita terkesan, lalu menipu di belakang. Bus melaju perlahan di tengah kemacetan yang luar biasa. Jakarta, ada apa ini? Ribuan mobil terjebak selama berjam-jam. Asap hitam mengepul, suara klakson berisik. Saya mengeluh dalam hati. Ini benar-benar neraka. Di Paris, lalu lintasnya tertib, kereta bawah tanahnya cepat. Tapi di sini, para pengemudi masih tersenyum dan melambai satu sama lain. Saya melihat sopir mobil di sebelah menyalakan musik keras-keras dan bernyanyi. Dia tersenyum pada saya melalui kaca jendela. Saya mengerutkan dahi. Kenapa mereka bisa tersenyum di tengah macet seperti ini? Itu tidak masuk akal. Bus berhenti di sebuah halte dekat pasar. Saya turun, kaki saya pegal. Saya berjalan masuk ke pasar. Kios-kios makanan berjejer. Bau rempah-rempah kuat bercampur bau minyak goreng. Lantainya basah dan lembek, ada sisa sayuran dan sampah berserakan. Saya menginjak sesuatu yang lengket. Saya berseru dalam hati, sungguh kotor. Bagaimana orang-orang ini bisa menjual makanan di lantai seperti ini? Saya berjalan melewati sebuah warung nasi uduk. Seorang wanita muda dengan sigap melayani. Dia tersenyum kepada pelanggan. Pelanggan itu seorang turis asing. Dia membayar dan tersenyum kembali. Saya pikir itu murni transaksi bisnis. Saya lapar. Saya pergi ke satu kios dan meminta nasi uduk dengan ayam goreng. Harganya sangat murah, hanya Rp20.000.
Saya membayar. Penjual itu tersenyum lebar dan menyodorkan piringnya. Ayam gorengnya harum. Saya menggigit suapan pertama. Rasanya luar biasa enak. Tapi saya masih berpikir, pasti mereka menaruh banyak MSG untuk menipu lidah saya. Saya selesai makan dan melanjutkan berjalan. Matahari terbenam, cahaya oranye menyinari pasar. Orang-orang masih ramai, anak-anak berlarian, tawa terdengar. Saya merasa kesepian yang aneh. Di Paris, saya makan di restoran bintang Michelin, tapi tidak pernah merasa seperti ini. Saya mencari tempat istirahat, duduk di bangku kayu tua di pinggir jalan. Di sebelah saya, ada seorang pria tua menjual es jeruk. Dia tersenyum pada saya. "Mau es jeruk, Bapak?" Dia berbicara bahasa Inggris terbata-bata. Saya menggeleng. Dia tidak menyerah, mengupas jeruk dan memerasnya ke dalam gelas, lalu menyodorkannya kepada saya. "Gratis, Pak," katanya. Saya menatapnya. "Kenapa gratis? Apa yang dia inginkan?" Saya menerimanya dan meminumnya. Manis dan dingin menyegarkan. Saya mengangguk berterima kasih. Dia tersenyum lebar. Senyum itu tampak tulus, tapi saya masih curiga. Malam ini, saya akan menginap di hotel kapsul murah. Saya memesan lewat aplikasi. Berjalan melalui gang-gang gelap, lampu jalanan redup, suara anjing menggonggong. Saya pikir ini pasti berbahaya. Tapi ada sekelompok remaja yang berjalan berpapasan. Mereka tersenyum dan menyapa. "Selamat malam, Pak." Saya mengangguk. Tiba di hotel kapsul. Kamarnya kecil, sempit, kasurnya keras. Saya berbaring, menatap langit-langit. Hari pertama berlalu. Saya belum melihat sesuatu yang istimewa, hanya kotoran, kekacauan, dan senyum yang saya anggap palsu. Besok, saya akan melanjutkan perjalanan. Saya akan membuktikannya. Tapi jauh di lubuk hati, saya mulai merasakan sesuatu. Suara mobil terdengar dari luar, bau makanan tercium. Saya tertidur bersama keraguan. Saya tidak ingin mempercayai mata saya sendiri. Kegilaan apa yang sebenarnya terjadi? Pagi hari kedua di Jakarta dimulai dengan suara ayam berkokok dari kejauhan. Saya bangun di kapsul sempit, tubuh pegal, kasur keras. Saya bangkit, mencuci muka dengan air dingin dari keran kecil. Cermin memantulkan wajah saya yang keriput. Saya mengenakan pakaian usang, berjalan keluar dari hotel. Jalanan masih sepi. Orang-orang mulai bangun. Bau kopi segar tercium dari warung di pinggir jalan. Saya mengikuti bau itu. Warung kopi kecil di pinggir jalan. Meja plastik, bangku kayu. Seorang wanita paruh baya sedang menyeduh kopi. Dia tersenyum pada saya. "Kopi hitam, Pak?" Saya mengangguk. Dia menyeduh segelas, meletakkannya di depan saya. Harganya hanya Rp10.000. Saya membayar. Kopi panas dan harum. Saya menyeruput suapan pertama, pahit tapi nikmat. Di sebelah saya, ada seorang pemuda yang sedang makan nasi goreng. Dia tersenyum pada saya. "Enak, Pak?" Saya mengangguk. Dia melanjutkan berbicara dalam bahasa Inggris. "Nama saya Bima. Saya bekerja di dekat sini. Saya memperkenalkan diri sebagai turis dari Prancis." Dia tersenyum lebar. "Selamat datang, Pak. Jakarta panas, tapi menyenangkan." Saya berpikir dalam hati bahwa dia pasti berbicara begitu agar saya membeli sesuatu lagi. Tapi dia bangkit, membayar, dan melambaikan tangan. Pergi. Tidak ada yang lain. Saya melanjutkan berjalan. Hari ini, saya akan pergi ke pasar besar. Saya naik angkot. Mobil tua, mesinnya berderak keras. Orang-orang padat. Saya berdiri memegang tiang. Kami melaju perlahan. Saya terjebak di tengah kemacetan lagi. Jakarta, apakah macet setiap hari? Asap hitam mengepul, saya batuk. Di sebelah saya, ada seorang gadis kecil berdiri bersama ibunya. Dia menatap saya dengan mata lebar dan tersenyum, menyodorkan permen kepada saya. Saya menerimanya, manis asam. Ibu anak itu tersenyum meminta maaf. "Anak saya suka memberi barang pada orang lain, Pak." Saya tersenyum kembali tanpa sadar. Macet berjam-jam, tapi orang-orang di mobil tidak mengeluh. Beberapa menyalakan musik dari ponsel, berbagi mendengarkan. Tawa terdengar. Saya pikir itu tidak masuk akal. Di Paris, orang akan marah jika macet seperti ini. Tapi di sini, mereka tersenyum. Bus berhenti di pasar. Saya turun. Pasar ramai, kios-kios berjejer. Pakaian, makanan, barang bekas. Lantainya basah, sampah berserakan. Bau rempah-rempah kuat bercampur bau keringat. Saya berjalan melewati kios buah. Mangga matang, nanas harum. Penjual memanggil pelanggan, tersenyum lebar. Saya membeli sebungkus nanas.
Harganya sangat murah. Penjual mengupasnya, memberi bumbu cabai garam. Saya menggigit suapan pertama, manis dan berair. Tapi lantainya kotor. Saya pikir makanan di sini pasti tidak bersih. Saya melanjutkan berjalan, melihat seorang anak pengemis duduk di pinggir jalan. Anak laki-laki kecil, rambutnya acak-acakan. Matanya sedih, tapi dia tersenyum. Saya melihatnya. Di Paris, anak pengemis akan cemberut, tapi anak ini tersenyum. Saya mengambil uang Rp10.000 dan memberikannya. Dia tersenyum lebar. "Terima kasih, Pak." Lalu dia bangkit, berlari membeli roti bakar dari warung dekat situ, dan membaginya kepada anak-anak lain. Saya berdiri bingung. Kenapa dia berbagi? Dia sendiri tidak punya cukup uang. Saya mengikutinya dari jauh, melihat dia memberikan roti kepada anak yang lebih kecil. Anak itu tersenyum dan memeluknya. Saya merasakan sesuatu di dada saya, tapi saya menggeleng. Pasti itu akting. Saya melanjutkan berjalan. Sore hari, langit mulai mendung. Saya berjalan masuk ke gang sempit untuk mencari jalan pintas. Hujan turun tiba-tiba, hujan tropis yang deras. Saya berlari mencari tempat berlindung, tapi sudah basah kuyup. Sepatu saya kotor. Saya berdiri di bawah atap rumah tua. Di sebelahnya, ada warung mie ayam kecil. Pemilik warung, seorang pria paruh baya, berlari keluar dan menyodorkan payung kepada saya. "Berlindung dulu, Pak," katanya. Saya menerima payungnya. Dia mengundang saya masuk ke warung kecil itu. Sempit, tapi bersih. Meja kayu tua. Dia menyodorkan handuk untuk saya mengeringkan badan, lalu menyajikan semangkuk mie ayam. "Makan dulu, Pak. Pasti lapar," katanya. Saya melihat semangkuk mie, kuah panas, harum rempah, potongan daging ayam besar. Saya ragu. "Berapa, Pak?" Dia tersenyum. "Gratis, Pak." Karena hujan begini, saya makan, lupa diri karena enaknya. Rasanya pas. Hujan masih deras. Saya berbicara dengannya. Namanya Pak Budi. Dia sudah menjual mie ayam selama 20 tahun. "Kenapa Bapak memberi gratis?" saya bertanya. Dia tersenyum. Melihat Bapak basah kuyup, kasihan. Saya berpikir dalam hati bahwa dia pasti berharap tip. Tapi saya selesai makan, dia tidak bicara tentang uang. Saya bangkit, menyodorkan uang Rp50.000. Dia menggeleng. "Tidak usah, Pak. Lain kali mampir lagi saja." Saya berdiri bingung. Hujan mulai reda. Saya mengembalikan payung dan berjalan keluar. Hati saya mulai bingung. Kenapa dia tidak menerima uang? Di Prancis, semuanya ada harganya. Saya melanjutkan berjalan. Malam menjelang. Saya kembali ke pasar yang sama. Lapar lagi. Saya pergi ke warung gado-gado yang kemarin. Wanita muda yang sama, Mbak Siti, menyambut saya. "Datang lagi, Pak." Saya mengangguk. Dia dengan cepat membuatkan gado-gado. Sayuran segar, bumbu kacang kental. Saya makan dengan lahap. Di sebelah, ada sekelompok orang duduk mengobrol. Mereka tertawa keras, berbagi makanan. Saya melihat salah satu dari mereka. Itu anak pengemis pagi tadi. Dia duduk makan bersama mereka, tersenyum lebar. Saya berpikir, apa ini? How is this possible? Pasar mulai tutup. Saya berjalan kembali. Tas ransel saya berat. Di dalamnya ada paspor, uang tunai, dan satu-satunya foto mantan istri saya. Foto itu selalu saya bawa. Satu-satunya barang yang tidak pernah saya biarkan disentuh orang lain. Saya berjalan masuk ke gang gelap. Tiba-tiba, bayangan hitam melesat keluar. Tangan meraih tas saya. Saya berteriak, tapi dia sudah lari. Tas saya hilang. Saya berdiri gemetar. Paspor, foto, uang, semuanya hilang. Saya terduduk di tengah gang. Hujan mulai turun lagi. Air mata saya mengalir. Bukan karena uang, tapi karena foto itu. Istri yang meninggalkan saya. Satu-satunya foto yang tersisa. Saya menangis untuk pertama kalinya dalam 40 tahun. Orang-orang yang lewat menatap saya, tapi tidak ada yang membantu. Saya berpikir, tamat sudah. Sudah terbukti bahwa orang Indonesia jahat. Hujan turun semakin deras. Air mengalir deras di sepanjang gang gelap. Saya berdiri basah kuyup, tangan kosong. Tas saya hilang bersama segalanya. Paspor, uang tunai, foto istri saya itu. Saya terduduk di lantai basah. Air mata bercampur hujan. Suara isak tangis tertahan di tenggorokan saya. Saya menangis tanpa menyadarinya. Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, terakhir kali saya menangis adalah ketika ibu saya meninggal. Setelah itu, saya membangun tembok uang di sekitar diri saya. Tidak ada yang bisa membuat saya lemah lagi. Tapi malam ini,
tembok itu runtuh. Saya berpikir, tamat, Indonesia membuktikannya. Pencuri, orang jahat, senyum palsu. Saya akan kembali ke Prancis dan memberitahu dunia bahwa saya benar. Tapi jauh di lubuk hati, saya sakit karena foto itu. Foto istri yang meninggalkan saya karena saya terlalu dingin. Satu-satunya foto yang saya simpan untuk mengingatkan diri saya. Sekarang hilang. Saya bangkit perlahan. Kaki saya kaku. Saya berjalan terhuyung-huyung di sepanjang gang, tidak tahu kemana harus pergi. Hotel kapsul masih jauh. Saya tidak punya uang bahkan untuk ongkos. Saya melihat cahaya dari pasar yang sedang tutup. Kios-kios remang-remang. Orang-orang sedang berkemas. Saya berjalan masuk. Wanita penjual gado-gado melihat saya. Dia mengerutkan dahi. "Ada apa, Pak? Kenapa basah semua?" Saya menceritakan kepadanya dalam bahasa Inggris terbata-bata. Tas saya dicuri. Matanya melebar. "Ya Tuhan, kasihan sekali." Dia memanggil orang di sebelahnya. Seorang pemuda kurus, Mas Bima, kurir paket, berlari datang. "Nama saya Bima. Saya bisa bantu, Pak." Dia menanyakan detail. Saya sebutkan ciri-ciri pelaku. Bayangan hitam, tinggi, memakai hoodie. Bima mengangguk. "Tunggu sebentar ya, Pak." Dia berlari memberitahu warung-warung lain. Tidak sampai 5 menit, sekelompok orang berkumpul, penjual es jeruk, Pak Umar, tukang ojek, wanita penjual sayur. Mereka berbicara cepat dalam bahasa Indonesia, lalu berpencar. Saya berdiri bingung. Kenapa mereka membantu? Mereka tidak mengenal saya. Saya hanyalah orang asing yang basah kuyup. Penjual gado-gado menyodorkan handuk. "Keringkan badan dulu, Pak." Dia menyajikan semangkuk gado-gado. "Makan dulu, pasti lapar." Saya makan. Rasa pedas, asin, asam bercampur. Air mata saya mengalir lagi. Bukan karena pedas, tapi karena kebingungan. Kenapa mereka membantu tanpa mengenal saya? Di Paris, jika tas dicuri, orang akan lewat saja. Paling banter, memanggil polisi. Tapi di sini, mereka bertindak sendiri. Hujan masih turun. Saya berdiri menunggu di bawah atap kios. Bima berlari kembali. "Sudah ketemu, Pak. Pencurinya ada di gang sebelah. Dia membawa saya pergi." Kelompok orang mengikuti. Beberapa motor berjejer. Kami berlari menembus hujan. Tiba di gang sepi. Kami melihat pencuri itu duduk di bawah pohon, mabuk. Tas saya tergeletak di sebelahnya. Bima masuk, berbicara. Pencuri itu gemetar. Dia mengembalikan tas itu. "Maaf, Mas, saya mabuk." Bima tidak memukul, tidak memaki, hanya berkata, "Lain kali jangan lakukan lagi." Pencuri itu mengangguk lalu lari. Saya menerima tas saya, membukanya. Semuanya lengkap. Paspor, uang, foto. Saya memeluk foto itu erat-erat. Air mata mengalir deras. Saya terduduk di tengah hujan, menangis keras. Bima membungkuk, memeluk bahu saya. "Tidak apa-apa, Pak." Kelompok orang berdiri mengelilingi, tersenyum pada saya. Penjual es jeruk menyodorkan sebotol air. "Minum dulu, Pak." Saya minum. Air dingin meresap ke tenggorokan. Saya menatap wajah mereka. Senyum tulus. Tidak ada yang meminta uang. Tidak ada yang mengambil foto. Hanya senyum. Saya menangis semakin keras. Keyakinan lama saya runtuh. Saya pikir orang Indonesia mata duitan, tapi malam ini mereka mengembalikan segalanya tanpa mengharapkan apa-apa. Saya bangkit, memeluk Bima. "Terima kasih." Dia tersenyum. "Tidak apa-apa, Pak. Kita saling membantu." Mereka mengantar saya kembali ke pasar. Penjual gado-gado memberi saya uang, meminjamkan untuk ongkos taksi. "Kembalikan kapan saja, Pak." Saya menggeleng. Saya mengembalikannya segera, tapi dia tidak mau menerima. "Buat makan Bapak lain kali saja." Saya berjalan kembali ke hotel. Hujan sudah reda, bintang-bintang berkelip di langit. Saya masuk kamar, memeluk foto istri. Malam itu, saya tidur nyenyak. Bermimpi tentang senyum-senyum itu. Keesokan paginya, hari ketiga dimulai. Saya bangun, hati saya terasa lebih ringan. Saya masih bingung. Hari ke-3 sedang dimulai. Saya akan melanjutkan perjalanan. Tapi sekarang, saya mulai meragukan diri sendiri. Senyum yang saya pikir palsu, mungkin itu nyata. Saya tidak ingin mempercayai mata saya sendiri. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pagi hari ke-3 yang sesungguhnya dari perjalanan ini, setelah malam di mana saya menangis di tengah pasar, saya bangun di kapsul sempit lagi. Tapi kali ini, hati saya lebih ringan. Sinar matahari masuk melalui celah jendela kecil, suara burung merpati berbunyi dari luar. Saya bangkit, mencuci muka, menatap cermin.
Wajah saya terlihat lebih segar dari kemarin. Saya mengenakan pakaian usang, berjalan keluar. Hari ini, saya akan menjelajah lebih jauh. Saya masih terus membuktikan diri, tapi jauh di lubuk hati, saya mulai goyah. Saya naik bus kota lagi, menuju ke pinggiran kota. Saya ingin melihat kehidupan nyata orang-orang di sini, bukan hanya pasar turis. Bus melaju keluar dari pusat kota. Kemacetan berkurang. Saya melihat rumah-rumah kayu tua berjejer. Anak-anak berlarian di pinggir jalan, tersenyum, melambaikan tangan ke bus. Saya membalas senyum tanpa sadar. Bus berhenti di sebuah halte dekat permukiman pinggir kali. Saya turun, berjalan di sepanjang jalan setapak sempit. Air sungai keruh, ada sampah mengambang. Bau lumpur menyengat. Saya mengerutkan dahi. Ini benar-benar kotor. Kenapa tidak dibersihkan? Di Prancis, sungai Seine bersih mengkilap. Tapi di sini, orang-orang masih tersenyum dan menyapa. Saya berjalan melewati rumah kayu panggung. Seorang gadis kecil berlari keluar. Dia memegang sekuntum bunga kembang sepatu. Dia menyodorkannya kepada saya. Untuk Bapak, katanya. Saya menerimanya. Bunga kembang sepatu berwarna merah muda cerah. Saya bertanya kenapa dia memberikannya. Dia tersenyum. Cantik, Pak. Lalu berlari kembali ke rumah. Ibunya menjulurkan kepala ikut tersenyum. Saya berjalan sambil memegang bunga itu, merasa aneh. Saya tiba di taman bermain kecil. Anak-anak sedang bermain sepak bola dengan bola tua. Tanah kering retak, debu beterbangan, tapi anak-anak tertawa keras. Saya berdiri menonton. Seorang anak menendang bola meleset. Bola menggelinding ke arah saya. Saya menendangnya kembali. Anak-anak bersorak. Hebat, Pak. Mereka mengundang saya ikut bermain. Saya ragu, tapi akhirnya menyerah. Saya berlari mengikuti bola. Keringat membanjir, kaki pegal, tapi menyenangkan. Anak-anak tertawa saat saya terjatuh, membantu saya berdiri. Tidak apa-apa, Pak. Saya tersenyum. Sudah lama saya tidak bermain seperti ini, sejak anak saya masih kecil. Setelah bermain, orang tua anak-anak datang menjemput. Mereka tersenyum berterima kasih. Mereka mengundang saya makan di rumah kayu kecil mereka, lantai kayu tua, tapi bersih. Meja rendah, lauk pauk sederhana, sayur lodeh, tumis kangkung, telur dadar, baunya harum. Saya makan masakan rumahan yang enak. Mereka bertanya tentang Prancis. Saya bercerita. Mata mereka membulat. Paris pasti indah, kata mereka. Tapi mereka tersenyum. Tapi di sini juga enak, ada tetangga. Saya berpikir dalam hati, di Paris, tetangga hampir tidak saling kenal. Setelah makan, saya bangkit. Mereka menyodorkan uang. Pinjam ini dulu, Pak. Saya menggeleng. Tidak apa-apa. Tapi mereka menyusupkannya ke tangan saya. Kembalikan kapan saja. Saya menerimanya, hati saya hangat. Saya berjalan kembali. Sore hari, saya pergi ke sebuah masjid kecil dekat sungai. Imam sedang mengaji. Suara beduk menggema. Bau dupa tercium. Saya masuk, duduk. Seorang ustadz tersenyum pada saya. Dia bertanya dalam bahasa Inggris. Dari mana, Pak? Saya bercerita. Dia mengangguk. Penderitaan datang dari hati, Pak. Saya terdiam. Dia memberikan nasihat. Saya mengangguk, hati saya tenang. Malam menjelang, saya kembali ke kota. Malam ini, macet parah, tapi kali ini, saya tidak mengeluh. Saya melihat orang-orang di sekitar saya. Mereka tersenyum, mengobrol, berbagi makanan ringan. Saya menerima permen dari anak di sebelah saya. Manis asam. Saya membalas senyum. Malam itu, saya tidur di kapsul, memikirkan hari ini. Anak-anak yang berbagi, keluarga yang mengundang makan, ustadz yang memberikan nasihat, senyum-senyum itu tulus. Saya mulai meragukan diri saya sendiri dengan kuat. Besok, hari ke-4, apalagi yang akan saya temui? Saya tertidur bersama bunga kembang sepatu di sebelah bantal. Bau harum yang lembut. Saya tidak ingin mempercayai mata saya sendiri. Mungkin saya salah paham sejak awal. Pagi hari ke-4, saya bangun sebelum ayam berkokok. Sinar matahari masuk melalui celah sempit. Saya bangkit dengan segar. Bunga kembang sepatu kemarin masih di sebelah bantal. Bau harum yang samar. Saya tersenyum pada diri sendiri di cermin. Hari ini, saya akan menjelajah lebih jauh. Saya ingin melihat sisi lain Jakarta. Saya naik LRT, MRT. Stasiunnya lebih bersih dari yang saya kira. Lantai mengkilap, papan petunjuk jelas. Orang-orang bergegas, tapi tertib. Tidak ada yang saling dorong. Saya berdiri memegang tiang. Di sebelah saya, ada seorang wanita muda berseragam kerja. Dia memegang kopi, tersenyum pada saya.
Kereta melaju cepat di bawah tanah, sejuk. Saya turun di stasiun pusat kota, berjalan keluar ke kawasan bisnis. Gedung-gedung pencakar langit berjejer. Sinar matahari memantul di kaca. Orang-orang berpakaian rapi berjalan cepat. Saya berjalan mengikuti, melihat papan nama kedai kopi mewah. Saya masuk, memesan espresso. Harganya lebih mahal dari Prancis. Saya menyeruput, pahit dan nikmat, tapi hati saya teringat kopi pinggir jalan kemarin. Murah, tapi sungguh harum dan tulus. Saya melanjutkan berjalan, masuk ke gang sempit di sebelah gedung tinggi. Di gang itu, ada warung makan tradisional. Pekerja konstruksi sedang makan siang. Mereka tersenyum menyapa saya. "Duduk, Pak. Makan bersama?" Saya menurut. Mereka menyajikan nasi dengan gulai ayam. Gulai pedas dan panas. Saya makan. Keringat membanjir. Tapi mereka tertawa. "Pedas, Pak?" Saya tersenyum. "Pedas, tapi enak." Mereka bercerita tentang pekerjaan mereka, membangun gedung tinggi. Lelah, tapi bangga. Gedung ini yang paling tinggi di Jakarta. Saya melihat gedung di luar, menjulang tinggi ke langit. Tapi yang membangun adalah mereka, orang-orang biasa. Setelah makan, saya bangkit. Mereka menyodorkan uang ongkos taksi, saya menggeleng. Mereka tersenyum, "Lain kali Bapak yang traktir kami." Saya berjalan keluar. Sore hari, langit mendung lagi. Saya berjalan masuk ke gang sepi untuk jalan pintas. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor melesat. Saya tersandung jatuh. Lutut saya tergores, berdarah, perih dan sakit. Saya menjerit tertahan, memegangi lutut. Darah merembes membasahi celana. Orang-orang yang lewat melihat, tapi lalu seorang pemuda menghentikan motornya. "Jatuh ya, Pak?" Dia turun, membantu saya. "Namanya Joko, kurir pengantar barang. Ke rumah sakit terdekat ya, Pak?" Saya ragu. Saya tidak punya uang, tapi dia tersenyum. "Saya antar gratis." Dia membonceng saya dengan motornya. Angin menerpa wajah, sakit, tapi lega. Tiba di klinik kecil, seorang dokter wanita memeriksa luka saya. Tidak dalam, tapi perlu 2 atau 3 jahitan. Dia menjahitnya, menyuntik saya. Saya menggigit bibir. Joko menunggu di luar. Selesai, dokter menyodorkan tagihan. Harganya tidak mahal. Saya mengeluarkan uang, tapi Joko menyerahkannya. "Saya yang bayar, Pak." Saya bingung. "Kenapa?" Dia tersenyum. "Melihat Bapak jatuh, kasihan." Dokter ikut tersenyum. "Orang Indonesia saling membantu, Pak." Saya berjalan keluar. Joko mengantar saya kembali. Dalam perjalanan dia bercerita, "Saya juga pernah jatuh seperti ini waktu kecil. Orang juga membantu saya." Saya diam mendengarkan. Dia mengantar saya sampai hotel. "Cepat sembuh ya, Pak." Saya menyodorkan uang. Dia menggeleng. "Tidak usah." Lalu dia pergi. Saya berdiri menatapnya. Air mata saya berkaca-kaca. Kenapa mereka membantu tanpa mengharapkan imbalan? Di Prancis, jika jatuh, orang akan memanggil ambulans, lalu menagih uang. Tapi di sini, gratis. Saya masuk kamar, lutut saya sakit, tapi hati saya hangat. Malam menjelang, saya berjalan kembali ke pasar dekat situ. Mbak Siti melihat saya. "Gimana lututnya, Pak?" Saya bercerita. Dia menyajikan gado-gado. "Gratis, Pak, cepat sembuh." Saya makan. Rasa yang akrab. Di sebelah, ada sekelompok orang mengobrol, bercerita tentang saling membantu. Saya mendengarkan. Hati saya bergetar. Malam itu, saya tidur sambil berpikir. Hari ke-4 berlalu. Saya melihat lebih banyak kemurahan hati. Saya jatuh, tapi orang membantu. Saya mulai berubah. Besok, apa yang akan saya temui? Saya tertidur bersama senyum. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkin saya salah paham sejak awal. Pagi hari ke-5. Saya bangun dengan rasa sakit di lutut, tapi hati saya lebih bahagia dari sebelumnya. Luka saya masih perih, tapi saya membalutnya dengan perban yang diberikan dokter. Saya berjalan pincang keluar dari hotel. Hari ini, saya akan pergi ke tempat yang tidak terduga. Saya naik bus kota, menuju kawasan tua. Kawasan dengan rumah-rumah kayu kuno, sungai kecil, dan pasar terapung. Bus melaju perlahan, melewati jembatan di atas sungai. Airnya keruh, tapi ada ikan berenang. Anak-anak melompat ke air, bermain, tersenyum, melambaikan tangan. Saya turun di halte dekat pasar terapung. Pasar mengambang di atas perahu-perahu kayu. Orang-orang mendayung, menjual buah-buahan, makanan, souvenir. Bau rempah-rempah tercium, bercampur bau air sungai. Saya sedikit mengerutkan dahi. Airnya kotor,
tapi orang-orang masih tersenyum. Saya naik salah satu perahu. Pendayungnya seorang bapak tua, tersenyum dengan gigi putih. "Mau kemana, Pak?" Saya bilang ingin jalan-jalan. Dia mendayung perlahan, bercerita tentang pasar yang sudah tua ini. Saya mendengarkan. Perahu melayang melewati rumah-rumah di tepi air. Anak-anak berlarian di jembatan kayu. Seorang nenek mencuci pakaian di tepi sungai, tersenyum kepada saya. Bapak itu menghentikan perahu di warung mie. "Mau makan, Pak?" Saya mengangguk. Mie panas mengepul. Kuah kaldu babi, ayam yang harum, mie yang kenyal, potongan daging yang besar. Saya makan dengan lahap sampai lupa lutut saya sakit. Bapak itu tidak meminta uang tambahan. "Sudah termasuk biaya mendayung, Pak." Saya tersenyum. Setelah makan, saya turun dari perahu, berjalan menjelajah, berjalan pincang di sepanjang jalan kayu. Saya melihat kios barang bekas, buku-buku tua, peralatan kuno. Saya berhenti di satu kios. Seorang nenek menjual foto-foto tua. Saya melihat foto-foto lama Jakarta, gedung rendah, jalanan tanah, tapi orang-orang tersenyum sama. Nenek itu tersenyum. "Suka fotonya, Pak?" Saya mengangguk. Saya memilih satu foto keluarga Indonesia tersenyum di depan rumah kayu. Nenek itu memberi harga murah. Saya membayar, lalu bertanya, "Kenapa orang Indonesia pandai tersenyum, Nek?" Nenek itu tertawa. "Kalau tersenyum, hidup jadi lebih baik, Pak." Saya ikut tersenyum. Saya melanjutkan berjalan. Sore hari, langit cerah, matahari bersinar, air sungai berkilauan. Saya lelah, duduk beristirahat di bawah pohon besar. Di sebelah saya, ada sekelompok anak bermain layang-layang. Layang-layang warna-warni terbang tinggi. Layang-layang seorang anak putus, dia menangis. Saya bangkit, membantu mengikatkan tali baru. Anak itu tersenyum. "Terima kasih, Pak." Lalu mengundang saya ikut bermain. Saya menurut. Saya berlari mengikuti layang-layang. Lutut sakit, tapi menyenangkan. Angin bertiup dingin. Layang-layang terbang tinggi. Anak-anak bersorak. Setelah bermain, ayah anak itu datang menjemput. Dia tersenyum berterima kasih. Dia mengundang saya minum air kelapa muda, kelapa segar, dingin dan manis. Dia bertanya tentang Prancis. Saya bercerita, dia ingin pergi ke Paris, tapi di sini juga enak, ada keluarga. Saya mengangguk. Malam menjelang saya kembali ke kota, naik bus kota. Macet parah lagi, tapi saya tersenyum. Di sebelah saya, ada seorang pemuda memegang kotak. Dia menyodorkan kue. "Mau, Pak? Kue Indonesia, manis." Saya menerimanya. Kami mengobrol. Namanya Eko, bekerja di pabrik. Lelah, tapi cukup untuk menghidupi keluarga. Saya mendengarkan, hati saya hangat. Malam itu, saya kembali ke hotel, duduk menatap foto keluarga yang saya beli. Mereka tersenyum sama. Saya teringat putra saya. Sudah lama saya tidak menghubunginya. Saya mengambil ponsel lama saya, tapi tidak ada sinyal. Besok saya akan mencari cara. Saya masuk kamar, bermimpi tentang layang-layang terbang tinggi dan senyum. Hari ke-4 berlalu. Saya melihat kesederhanaan, kemurahan hati dari orang-orang biasa. Saya mulai berubah, tapi masih ada sesuatu yang menunggu. Titik klimaks sudah dekat. Saya tertidur. Bagaimana mungkin ini terjadi? Malam hari ke-4 yang sesungguhnya dari perjalanan ini. Setelah hari layang-layang dan senyum di tepi sungai, saya tidur dengan hati yang bahagia. Tapi di tengah malam, saya terkejut bangun. Hujan turun sangat deras. Suara petir menggelegar. Angin bertiup kencang hingga jendela bergetar. Saya bangkit, melihat keluar. Jalanan banjir. Listrik padam sesaat. Saya berpikir, apa ini? Jakarta banjir setiap tahun? Saya pernah membaca berita tentang banjir, kekacauan, orang-orang menderita. Saya tersenyum sinis dalam hati. Inilah kenyataannya. Senyum-senyum itu pasti hilang ketika menghadapi masalah. Saya mencoba tidur lagi, tapi suara hujan tidak berhenti. Pagi buta, hujan masih turun. Saya bangkit, berjalan pincang keluar. Jalanan di depan hotel terendam air setinggi mata kaki. Sampah mengambang. Mobil-mobil terjebak macet panjang. Orang-orang berdiri menunggu bus, basah kuyup. Saya pikir, hari ini pasti buruk. Saya berjalan menembus air, sepatu saya kotor. Saya pergi ke pasar terdekat. Pasar masih buka, tapi kios-kios basah, lembab. Penjual di bawah payung menjajakan barang. Mbak Siti melihat saya, tersenyum lebar. "Datang lagi, Pak." Dia menyajikan gado-gado. "Makan dulu, Pak, karena banjir begini." Saya makan di bawah atap. Saya basah, tapi rasa pedas membantu menghangatkan badan. Di sebelah,
Ada sekelompok orang mengobrol, bercerita tentang banjir tahun ini yang parah, tapi kami saling bantu. Saya mendengarkan. Mereka tertawa, tidak mengeluh. Saya melanjutkan berjalan. Banjir semakin tinggi. Saya melihat anak-anak bermain air, tertawa keras. Orang tua berdiri menonton, tersenyum. Saya menggeleng. Kenapa tidak takut? Saya berjalan masuk ke gang. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan. Tolong! Saya menoleh. Sebuah rumah kayu tua. Airnya sudah tinggi. Seorang nenek tua berdiri berteriak. Barang-barang di rumahnya mengambang. Saya berlari masuk. Air setinggi pinggang, dingin menggigit. Nenek itu menangis. Barang penting saya hanyut. Saya melihat sebuah kotak kayu mengambang. Saya berenang masuk meraih kotak itu, berat. Di dalamnya ada album foto-foto tua. Saya mengangkatnya. Air mata nenek itu mengalir. Terima kasih, nak. Lalu sekelompok orang di dekat situ berlari datang. Beberapa pemuda membantu mengangkat barang ke tempat yang lebih tinggi. Wanita-wanita muda membawa anak-anak keluar. Semua basah kuyup tapi tersenyum. Kita bantu mas, pak. Saya berdiri menonton. Mereka saling membantu, tanpa mengenal satu sama lain. Tidak ada yang mengeluh. Banjir semakin tinggi. Saya ikut membantu mengangkat barang. Lutut saya sakit tapi saya tidak peduli. Setelah selesai membantu, nenek itu mengundang semua orang makan di rumah panggungnya. Air tidak sampai. Lauk pauk sederhana. Bubur ayam, telur asin, sayur rebus. Saya makan, hangat. Nenek itu bercerita, banjir setiap tahun, tapi kami bisa bertahan. Saya bertanya, kenapa tidak pindah? Nenek itu tersenyum. Ini kampung halaman. Ada tetangga. Semua orang mengangguk. Saya terdiam. Di Prancis, jika banjir, orang akan menggugat pemerintah. Tapi di sini, mereka saling membantu. Sore hari, hujan reda, air mulai surut. Saya berjalan kembali. Dalam perjalanan saya melihat orang-orang menyapu air, saling membantu membersihkan. Tersenyum, mengobrol. Saya berhenti di warung kopi kecil. Pemilik menyodorkan kopi panas. Gratis, Pak. Situasi banjir begini, saya minum. Hati saya bergetar. Malam menjelang, saya kembali ke hotel. Duduk berpikir, banjir, kekacauan, kotor. Tapi orang Indonesia tersenyum, saling membantu. Tidak ada uang yang bisa membeli kemurahan hati seperti ini. Saya mengambil foto keluarga yang saya beli. Mereka juga tersenyum. Saya teringat putra saya. Besok, saya akan menghubunginya. Malam itu, hujan berhenti. Bintang-bintang memenuhi langit. Saya tidur nyenyak. Hari ke-5 berlalu dengan banjir, tapi hati saya penuh. Titik klimaks sudah dekat. Saya siap. Pagi hari ke-6. Setelah email putra saya tadi malam, aku ingin ke sana. Saya bangun dengan hati yang membara. Lutut saya hampir sembuh total. Saya bangkit, berdiri di depan kamar kapsul, menatap jalanan yang ramai. Hari ini adalah titik balik. Saya tidak akan membuktikan apa-apa lagi. Saya akan menerima. Saya berjalan keluar, naik bus kota, menuju kawasan bisnis lagi. Tapi kali ini, untuk mencari telepon umum, warung internet. Saya menelepon putra saya melalui aplikasi. Suaranya di telepon, "Ayah." Suara ayah jelas sekali. Air mata saya berlinang. "Ayah di Indonesia, nak. Datanglah temui ayah." Dia setuju. "Ayah pesan tiket sekarang." Saya tersenyum, menutup telepon. Hati saya senang. Saya berjalan-jalan, masuk ke taman yang sama. Pak Umar, si penjual es jeruk pemancing, sedang duduk. Dia tersenyum. "Datang lagi, Pak." Saya bercerita tentang putra saya. Dia mengangguk. "Bagus, Pak. Keluarga itu penting." Saya bertanya, "Bapak pernah menyesal?" Pak Umar tersenyum sedih. "Pernah. Anak saya pergi, tapi tetangga membantu saya." Saya mendengarkan, hati saya mengerti. Sore hari, saya pergi ke masjid lagi. Duduk bermeditasi. Ustadz yang sama melihat saya. "Hari ini hati Bapak sudah tenang, ya?" Saya mengangguk, bersyukur. "Terima kasih, Pak." Dia tersenyum. "Kemurahan hati datang dari hati, bukan uang." Saya mengangguk. Epiphany moment, jelas. Saya berdiri, berjalan keluar dari masjid, menatap langit. Saya mengambil keputusan. Saya tidak akan kembali ke Prancis sendirian. Saya akan berubah. Saya akan menggunakan uang saya untuk membantu orang-orang di sini. Bukan untuk membeli, tapi untuk memberi. Saya berjalan ke pasar. Mbak Siti, Mas Bima si kurir, penolong. Joko si tukang ojek yang mengantar saat jatuh. Pak Umar si penjual es jeruk. Semua berkumpul. Saya menceritakan rencana saya.
Saya akan mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak miskin. Mereka tersenyum. Bagus sekali, Pak. Saya memberi mereka uang. Bukan pinjaman, tapi hadiah. Mereka menggeleng. Tidak usah, Pak, tapi saya memaksa. Ini untuk anak-anak. Mereka tersenyum, air mata berlinang, memeluk saya. Malam menjelang, saya kembali ke hotel, menelepon pengacara saya di Prancis. Memerintahkan untuk memindahkan sebagian uang, mendirikan yayasan di Indonesia. Namanya Yayasan Senyum Sejati. Malam itu, saya menulis surat kepada dunia bisnis. Uang tidak bisa membeli kemurahan hati. Saya tidur nyenyak. Besok adalah hari terakhir. Perubahan permanen. Universal truth jelas. Kekayaan sejati adalah memberi tanpa mengharapkan balasan. Saya siap. Pagi hari terakhir di Jakarta, saya bangun sebelum fajar. Sinar matahari menyinari celah sempit. Saya berkemas. Hari ini, saya akan kembali ke Prancis. Tapi bukan sebagai orang yang sama. Saya berjalan keluar dari hotel kapsul. Jalanan masih basah dari hujan semalam, tapi orang-orang mulai bangun. Bau kopi tercium. Saya pergi ke pasar untuk terakhir kalinya. Mbak Siti, Bima, Joko, Pak Umar, semua sudah menunggu. Mereka tersenyum lebar. Bapak mau pergi? Saya mengangguk. Saya memeluk mereka semua. Terima kasih karena telah mengubah saya. Bima tersenyum. Kami hanya menjadi diri kami sendiri, Pak. Saya memberikan uang yayasan, mereka menerimanya. Kami akan membantu anak-anak. Saya naik taksi menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dalam perjalanan, macet parah, tapi saya tersenyum. Melihat orang-orang di pinggir jalan, saya membalas senyum. Tiba di bandara besar, bersih. Petugas menyambut dengan senyum. Selamat datang, Pak. Saya melewati imigrasi, duduk menunggu pesawat. Memeriksa email, putra saya mengirim pesan. Aku sudah di Paris, Ayah. Menunggu Ayah. Saya tersenyum. Pesawat lepas landas. Saya melihat ke bawah. Jakarta semakin kecil. Lampu-lampu berkelip. Air mata saya berlinang. 3 hari pertama, saya meremehkan. Macet, kotor, banjir. Tapi orang Indonesia tersenyum, saling membantu. Titik klimaks, dicuri. Mereka mengembalikan segalanya, termasuk keyakinan saya pada kemanusiaan. Saya berubah. Tiba di Paris. Bandara Charles de Gaulle sejuk dan nyaman, tapi hati saya merindukan kehangatan Indonesia. Putra saya menunggu. Ayah, dia berlari. Saya memeluknya erat-erat, menangis. Ayah merindukanmu, nak. Kami duduk mengobrol. Saya bercerita tentang Indonesia. Kemurahan hati, senyum, matanya membulat. Aku ingin pergi, Ayah. Saya mengangguk. Kita akan pergi bersama. Berita menyebar. Pierre Laurent, miliarder itu, berubah setelah pergi ke Indonesia. 2 hari menyamar sebagai backpacker, menangis karena kemurahan hati orang biasa. Media Prancis gempar, BBC, CNN, menuju Paris. Saya mengadakan konferensi pers, berdiri di depan rumah mewah, 100 wartawan. Saya pernah percaya bahwa uang bisa membeli segalanya. Saya berhenti, air mata berlinang, tapi Indonesia mengajarkan saya bahwa kemurahan hati tidak bisa dibeli dengan uang. Saya bercerita tentang macet tapi tersenyum. Banjir tapi saling membantu, dicuri tapi dikembalikan. Wartawan diam, lalu bertepuk tangan. Yayasan Senyum Sejati. Saya umumkan donasi 5 juta euro untuk membantu anak-anak miskin Indonesia. Prancis terkejut. Saham perusahaan saya melonjak, tapi saya tidak peduli. Saya memberitahu Dewan Direksi, mulai sekarang, perusahaan akan memberi lebih banyak daripada menjual. Kami mendirikan program bantuan Indonesia, mengirim dokter dan guru. Sebulan kemudian saya kembali ke Indonesia. Kali ini, tidak menyamar. Pesawat pribadi. Tapi saya mengenakan pakaian sederhana. Putra saya ikut. Bandara Soekarno-Hatta. Bima, Joko, Mbak Siti, Pak Umar, menunggu menyambut. Kami berpelukan. Selamat datang kembali, Pak. Kami mengemudi ke pemukiman. Anak-anak berlarian menyambut. Tersenyum lebar. Yayasan telah membangun sekolah kecil, mengajar bahasa dan keterampilan. Saya berdiri menonton. Air mata mengalir. Inilah kekayaan sejati. Memberi tanpa mengharapkan. Universal truth. Bukan gedung tinggi, tapi hati yang terhubung. Saya memeluk putra saya. Ayah berterima kasih pada Indonesia. Dia tersenyum pada saya. Dunia berubah. Prancis belajar dari Indonesia. Kerendahan hati menyebar ke seluruh dunia. Saya menulis buku, Senyum yang tak bisa dibeli. Laris di seluruh dunia. Tapi semua pendapatan saya berikan kepada yayasan. Setiap tahun, saya kembali ke Indonesia, tinggal bersama orang-orang biasa, makan gado-gado,
memancing, bermain layang-layang. Senyum-senyum itu adalah harta yang tak ternilai. Perjalanan 2 hari mengubah hidup seorang miliarder dan mengejutkan dunia. Indonesia tidak hebat karena uang, tapi karena hati. Saya adalah Pierre Laurent. Dulu sombong, tapi sekarang rendah hati. Terima kasih Indonesia, terima kasih senyum sejati.